Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin Bapak bisa dipimpin. Sebelum kita mulai mencoba mungkin yang belum selesai berdoa, silakan berdoa dicukupkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ruas dan keliling lingkaran. Adakah yang masih mengingat tentang belajar lingkaran? Masih. Bisa katakan? Iya, Mas. Ada jari-jari, Bu. Lagi Mas, apa Yang Mas? ada, Bu. Ya, ada lagi yang tahu? Titik pusat. Ya, betul sekali. Jadi ini untuk bagian-bagian lingkaran ya. Ada titik pusat, busur, jari-jari, diameter. Jadi kalian masih ingat tentang ini semua ya? Masih. Nah, ada yang masih ingat juga tentang rumus dan ruas dan keliling lingkaran? Ada yang tahu ruas? Ada yang tahu tentang rumus keliling dan ruas lingkaran? Ada. Ya, Laras? Kalau keliling itu dikali G. 2 PR. Ya. Kalau ruas, ada yang masih ingat? I kuadrat. Betul sekali. Iya, rumusnya. Ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Di sini ada yang itu cita-citanya sebagai arsitek. Saya. Ada yang pengen jadi insinyur di sini. Saya. Nah, di sini bagi kalian yang punya cita-cita itu, dari situ kita bisa mempelajari penerapan konsep ruas dan keliling lingkaran ini untuk membuat pagar untuk taman, lalu kita bisa mendesain jam dinding gitu ya. Baik, Ibu. Jadi kalau pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menentukan ruas dan keliling lingkaran dan menerapkannya pada penyelesaian pemecahan masalah yang melibatkan perhitungan melalui penalaran matematis. Nah, pernahkah kalian makan bersama teman-teman lalu bingung nih untuk menentukan menu mana yang lebih menguntungkan? Pernah nggak? Pernah. Kayak misalnya nih, ada pizza A dan pizza B, diameternya berbeda, harganya juga berbeda. Nah, kayak gitu kalian pernah nggak? Nah, di sini Ibu punya permasalahan. Mungkin Farah bisa dibaca permasalahannya? Ya, Ibu. Nah, suatu kelas akan mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan tugas akhir proyek mereka. Nah, makanan utama yang dipilih adalah pizza dari Piresto. Semua jenis pizza pada restoran ini memiliki ukuran dan rasa dasar yang sama, yaitu berdiameter 30 cm dengan harga 90.000 per pizza. Nah, tersedia beberapa pilihan topping yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada keju sebagai pilihan pizza dengan harga Rp340 per 0,8 cm. Lalu yang kedua ada daging tuna di permukaan pizza dengan harga Rp80 per cm persegi. Yang ketiga ada paprika dengan harga Rp20 per cm persegi. Dan yang keempat ada sosis sebagai pinggiran pizza dengan harga Rp500 per cm per cm. Panitia konsumsi harus menentukan berapa banyak pizza dan topping yang dapat dibeli agar seluruh siswa dalam 20 orang bisa menikmati dengan puas dengan total anggaran maksimal Rp370.000. Nah, dengan anggaran kelas yang terbatas, berapakah jumlah pizza yang sebaiknya dibeli dan topping apa yang sebaiknya ditambahkan agar setiap siswa bisa menikmati minimal satu potong pizza yang cukup mengenyangkan. Nah, jelaskan perhitunganmu dan alasan dibalik pilihan topping tersebut. Oke, kira-kira kita bisa menyelesaikannya dengan apa? Ada yang tahu? Dengan coba-coba mungkin. Oke.
Ini dari kelompok satu dari kalian.
Sudah, Bu. Iya, iya. Silakan juga. Nah, ini siapa yang presentasi dari kelompok gue? Mbak Farah. Farah. Iya. Nah ya, gitu ya. Mungkin dari Mas bisa dipresentasikan terlebih dahulu. Jadi cara menentukan topiknya berbeda-beda dibaca ya. Ya, Presentasinya aja. kalau kami memilih untuk 3 pizza terlebih dahulu dengan menggunakan topping termurah yaitu paprika untuk ketiga-tiganya. Harganya Oh, dua beda ya ternyata ya. Beda. Jadi Mas, nah, awalnya itu kita menghitung dengan 3 pizza dan topping paprika. Nah, itu didapat 270.000 ditambah 42.390 untuk topping paprikanya. Nah, lalu kita jumlah hasilnya itu 312.390. Nah, karena kan budget kita itu 300 370 ya. 370. ya, ya budget kita kan 370.000. Nah, itu tuh masih sisa banyak kan dari 312.000. Maka kita juga mencari topping tambahan yang sesuai, yaitu didapat topping sosis. Sosisnya berapa tuh Mas? Harganya? Harga Sosisnya? harga topping sosis itu kan per sentimeter kelilingnya itu 500 rupiah. Dengan rumus keliling kan kita dapat mencari pi kali diameter, yaitu 3,14 dikali 30 didapat 94,2 cm. Nah, karena harga total harganya kan 500, maka 500 dikali 94,2 didapat harga untuk satu pizza itu 47.100. Maka lalu kita jumlahkan harga 3 pizza dengan topping paprika tadi dengan salah satunya tambahan topping yaitu topping sosis 47.100, maka didapat Saya totalnya berapa? didapat 360, sisanya itu tinggal 500 Kalau 510. dari Singapura berarti 369.500 ya? Iya. Ya. Jadi paprikanya tadi dihitung dari apa? Berdasarkan apa? Paprikanya tadi dihitung Pakai konsep apa Mas? luas, Bu. Ya. Jadi luasnya dikalikan dengan biaya itu ya paprikanya yang tadi Mas gitu ya? Iya. Oke. Sekarang untuk Mas. Oke, kelompok dua. Oke, untuk pilihan pizza kami membeli 3 pizza dengan 2 pizza itu topping paprika, yang 1 pizza dengan topping keju. Nah, untuk biayanya kan untuk 1 pizzanya itu 90.000. Berarti karena
ditambah 3 jadi dikali 3 kali 90.000. Lalu ditambah 2 pizza dengan topping paprika. Nah, untuk paprikanya itu kan toppingnya harganya 14.130, jadi 2 dikali 14.130 ditambah 1 topping keju yaitu 40.035 rupiah. Nah, selanjutnya 3 dikali 90.000 itu 270.000 ditambah 2 dikali 14.130 itu 28.260 ditambah 40.035 rupiah. Nah, totalnya yaitu 338.265 rupiah. Nah, ini habisnya jadi 339.000 karena ada tambahan untuk donasi. Nah, maka sisanya karena di sini tuh budgetnya itu 370.000, sedangkan yang kita pilih itu hanya 339.000, maka 370.000 dikurangi 339.000 ya, itu 31.000. Jadi masih sisa 31.000 dari budget yang ditentukan. Tuh. Terima kasih Farah. Ya, sama-sama itu. Di sini terdapat beberapa pilihan ya. Ada kelompok 1 memilih 3 pizza dengan tambahan topping paprika untuk ketiganya dan tambahan sosis untuk 1 pizza. Sedangkan kelompok 2 memilih 3 pizza dengan 2 topping paprika dan 1 topping keju. Oke, keduanya sama-sama benar ya. Nah, karena ibu merasa kan sudah cukup paham dari informasi tersebut, di sini ibu punya latihan soal. Nah, di sini latihan soalnya kalian kerjakan secara mandiri ya. Ya, itu. Bisa ditulis sekarang soalnya. Iya itu. Ya, itu bisa. Kira-kira menulis selesai. Insya Allah selesai. Kalau safety. Kita kerjakan dulu, nanti kalau misalkan punya kurang bisa kalian kerjakan juga di rumah ya. Iya, jangan juga. Ditaruh namanya kan. Dimas, ditulis ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Sebelum kan? Bisa dulu. Oke, nanti buangkan sisi lingkungan. Dari apa yang telah kita pelajari hari ini, mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan kita sudah belajar apa saja hari ini. Kalau dari saya itu kita itu karena kita dikasih masalah yang biar pada ide. Nah, kita itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka tadi permasalahan tentang kontekstual yaitu bisa dengan bantuan materi yaitu luas sama pemilih lingkaran. Karena bisa Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk menerapkan konsep luas dan keliling lingkaran melalui permasalahan sehari-hari ya. Oke, jadi kalian lebih enjoy dengan diskusi ya bersama teman-teman. Oke, karena ibu rasa kalian sudah cukup paham ya dengan materi ini. Sekarang ibu ingin mengecek pemahaman kalian. Bisa dimulai dari Dimas. Rate-nya dari 1 sampai 10. Oke, 9, rate-nya 9 ya. Dewi? Oke, 8. Hakim? Tinggi banget ya. Oke, sekarang Farah. Oke, 7. Raras? 8,5. Oke.
Karena pembelajaran kita sudah selesai ya, tidak terasa. Sekarang Ibu ingin mengingatkan kalian kalau minggu depan itu waktunya pembelajaran luas juring dan tembereng. Bisa dipersiapkan dari sekarang ya untuk pembelajaran minggu depan. Oke, sekarang ketua kelas bisa dipimpin untuk doa bersama. Oke, terima kasih Hakim. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan, minggu depan kita waktunya mempelajari luas juring dan tembereng. Jangan lupa dipersiapkan ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.